Good morning, teachers and students. Before we start our teaching learning process today, let's come to God and listen His message. Mari Bapak, Ibu Guru dan anak-anakku, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita datang ke hadapan Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. This month we have topic about like to read. Ya, tema kita pada bulan ini adalah gemar membaca. Based on the 2 Timothy chapter 4 verse 13. If you come here, bring also the robe that I left in Troas in the house of Carpus, and also my books, especially those made of leather. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama yang terbuat dari kulit. Reading Garden Chantrik or Tabarik, which was initiated by the Friends of Gloria Foundation Chantrik Studio, has a noble main goal, which is to bring children closer to books. All activities related to books are served by Tabarik, which also provides hundreds of books that can be borrowed for free. The movement for the love of books and reading was initiated because they longs to contribute to educating the nation children. Taman Bacaan Chantrik atau Tabarik yang digagas oleh Sanggar Chantrik Yayasan Sahabat Gloria mempunyai tujuan utama yang mulia, yaitu mendekatkan anak-anak pada buku. Segala aktivitas yang berhubungan dengan buku dilayani di Tabarik, Taman Bacaan Chantrik, yang juga menyediakan ratusan buku yang dapat dipinjam secara gratis. Gerakan cinta buku dan membaca ini digagas karena mereka rindu untuk turut mencerdaskan anak bangsa. In prison, Paul continued to desire to read as a learning tool. In addition to the robes, he ordered Timothy to bring his books. The cold and the darkness of the prison room did not discourage him from continuing to read. Paul did not write books or publish them, but his letters to the churches he served prove that he enjoyed reading to increase his knowledge. Di penjara, Paulus terus rindu untuk membaca sebagai sarana pembelajaran. Selain jubah, Timotius juga diperintahkan untuk membawa kitab-kitabnya. Dingin dan gelapnya ruang penjara tidak mematahkan semangat Paulus untuk terus membaca. Paulus memang tidak menulis buku atau menerbitkannya, tetapi suratnya kepada jemaat-jemaat yang dilayaninya membuktikan bahwa ia gemar membaca untuk menambah pengetahuannya. In today's digital era, many quality books are distributed for free. Many books can be downloaded freely and from cyberspace. However, we need to be wise in sorting and choosing good and inspiring reading. Dalam era digital saat ini, banyak bacaan bermutu yang tersebar secara gratis. Banyak buku yang dapat diunduh secara bebas dari dunia maya. Dan bagaimanapun, kita perlu bijaksana dalam memilah dan memilih bacaan yang bagus dan inspiratif. The saying, "Books are windows to the world," is very apt to describe the main function of books. And we only feel that function when we read it, both in printed book and e-book. Following the Tabarik spirit and the Apostle Paul in reading, let's take time every day to read. By making the book of God news, the book of the good news, that is the Bible, the main reading before we read other books. May we become believers who love to read.
Pepatah yang berkata buku adalah jendela dunia sangatlah tepat untuk menggambarkan fungsi utama buku. Dan fungsi itu baru kita rasakan ketika kita membacanya, baik dalam format buku cetak maupun e-book. Meneladani semangat Taman Baca Cantrik dan Rasul Paulus dalam membaca, mari kita meluangkan waktu setiap hari untuk membaca. Dengan menjadikan buku kabar baik atau berita baik, yaitu Alkitab, sebagai bacaan utama sebelum membaca buku yang lain. Kiranya kita boleh menjadi orang-orang percaya yang gemar membaca. Let's pray. Thanks God for the new day that we can enjoy today. We continue to be grateful for God's goodness. Grant us to a soft and obedient heart to be able to do your will. Give us heart that loves to read your word, because your word is useful for teaching, for rebuking, for correcting behavior, and for educating people in the truth. This is our prayer and thanksgiving, which we offer in the name of the Lord Jesus Christ, our Lord and Savior. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang kami boleh nikmati saat ini. Kami terus bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Anugerahi kami hati yang lembut dan penurut untuk dapat melakukan kehendak-Mu. Berikan kami hati yang gemar membaca firman-Mu, karena firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, tetap hidup sehat, protokol kesehatan tetap dijaga, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.